Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya untuk anak-anak kami? Bapak harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita ya. Nah, baik anak-anak kasih Tuhan, pada hari ini kita akan mulai dalam kebaktian kita. Ya, sebelum melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran kita, mari kita mengambil waktu untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Mari kita menaikkan satu pujian, kita menyembah Tuhan dengan kita memuji Tuhan dengan pujian Hatiku Percaya. Mari kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan baik, untuk kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kita menaikkan pujian Hatiku Percaya, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita tetap percaya dalam segala hal di kehidupan kita bersama Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk napas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, dan kami masih mau terus bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji Tuhan, dan biarlah Tuhan dalam kebaktian kami ini, biarlah nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan, dan kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak kasih Tuhan, kita masih tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Dialah gunung batu dan kekuatan kita, dialah kota benteng kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dengan pujian, walau ku tak dapat melihat, hatiku percaya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak melihat apa yang ada di depan kita, tapi biarlah kita mempersembahkan hati kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita ulang sekali lagi pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku.
Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Baik anak-anak kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan Tuhanlah yang memberkati dalam perenungan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak kasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil di dalam Yosua pasal yang ke-15, Yosua pasal yang ke-17, Yosua pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Bapak akan membaca untuk kita beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan. Bagi undian yang ditentukan bagi suku, Yosua 17 ayat 1 sampai ayat 18. Bapak akan membacanya untuk kita sekalian. Ayat yang pertama, bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf. Ialah demikian kepada Makir anak sulung Manasye, bapa Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain, menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abizer, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Esekem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Ya, anak-anak kasih Tuhan, itu sedikit Bapak baca beberapa ayat dalam Yosua pasal yang 17 ayat 1 sampai 18. Nanti kalian bisa bacanya sampai habis ya, mengingat waktu yang terbatas bagi kita. Nah, anak-anak kasih Tuhan, di sini ada pembahasan tentang pembagian tanah yang sudah dicatat masing-masing dari setiap suku yang ada ya. Nah, anak-anak kasih Tuhan, bagaimana menerima dan meresponi janji Tuhan bisa menjadi dua hal yang berbeda. Menerima dan meresponi janji Tuhan itu merupakan suatu hal yang berbeda. Bisa menjadi dua hal yang berbeda. Tergantung dari iman yang menentukan cara pandang ya terhadap janji Tuhan. Jadi
Ini Tuhan sudah kasih janji sama kita, ya. Nah, pertanyaannya, ketika Tuhan sudah kasih janji, sudah Tuhan kasih memberikan satu kepastian sama kita, pertanyaannya apakah kita meyakininya? Bagaimana cara pandang kita untuk melihat suatu janji tersebut? Nah, anak-anak kasih Tuhan, kalau kita lihat dari ada pembagian tanah tadi itu, ada kelima anak Zelafehat. Ada 5 anak Zelafehat yang di dalam suku dari anak-anak Yusuf itu, ya, mengetahui perintah Tuhan tentang hak waris. Nah, jadi ada pembagian hak waris tanah, pembagian tanah itu. Nah, jadi ketepatan dari tradisi budaya mereka, sebenarnya anak perempuan tidak mendapat bagian dari warisan, ya. Hanya anak-anak laki-laki saja yang mewarisi bagian tanah itu. Nah, tetapi di dalam keadilan Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa untuk memberikan pusaka Zelafehat agar dimiliki anak-anaknya, ya. Walaupun anak perempuan. Nah, ini dia. Jadi tradisi itu tidak membatasi cara pandang anak-anak perempuan Zelafehat hingga menjadi pasrah dan terima nasib, ya. Jadi memang menjadi satu, ya, sekarang pun juga ukuran, ya, bagi setiap suku, ya, memandang bahwasanya anak laki-laki saja yang diberikan satu warisan seperti ini, yang banyak, yang harus ada gitu. Tetapi tidak demikian juga cara pandang itu sudah Tuhan buat, ya. Tradisi itu sudah, ya, tidak ada lagi yang menjadi satu penghalang. Nah, jadi tradisi itu tidak membatasi lagi, ya. Pada akhirnya mereka memberanikan diri, ya, datang untuk berbicara dengan pemimpin bangsa itu, yaitu Yosua, ya, Imam Eleazar dan pemimpin yang lainnya. Nah, tanggapan Tuhan terhadap permintaan ini, anak-anak, ya, memperlihatkan bagaimana cara pandang mereka menembus tembok batas tradisi itu. Mereka tidak lagi dikungkung oleh perasaan yang tidak layak. Aku hanya sebatas perempuan, ya, hanya sebatas, ya, wanita yang memang gak berhak mendapatkan janji Tuhan, tidak berhak mendapatkan warisan yang Tuhan berikan. Tidak seperti itu. Hasilnya Tuhan menjawab mereka juga loh. Tuhan memberikan kepastian dan memberikan jawaban doa mereka. Nah, namun berbeda dengan sikap orang Efraim dan Manasye, anak-anak, bagaimana yang adalah mereka keturunan Yusuf itu sendiri, ya, dan mereka juga dikatakan sebagai, ya, Manasye anak yang sulung, ya. Walaupun mereka sudah mendapat bagian nih, sudah Tuhan kasih, ya, bagiannya lumayan banyak juga, besar juga bagian mereka. Tetapi lucu bagi mereka, ini aneh, mereka meminta wilayah tambahan lagi kepada Yosua, ya, karena daerah mereka itu yang mereka tempati tidak cukup luas, padahal jumlah mereka banyak. Namun Yosua di sini mengingatkan bahwa mereka sesungguhnya masih begitu banyak tempat yang tersedia bagi mereka, hanya saja mereka malas, ya, tidak mau turun tangan. Nah, apa yang kita bisa dapat pelajari di sini, anak-anak kasih Tuhan? Hal yang pertama, ya, yang kita bisa pelajari di sini ialah jangan bermalas-malasan, ya, jangan bermalasan. Bani Yusuf itu bangsa yang besar. Kalau dari ke-12 suku itu adalah bangsa yang besar, tetapi kadang nyalinya kecil, ya, meminta banyak tanah. Udah dikasih jalan, masih banyak loh tanah di sana, di daerah sana itu masih banyak, tetapi nyalinya kecil. Dan bukan hanya kecil lagi, bermalas-malasan, ya. Mereka minta bagian tanah yang lebih luas, tapi ketika ditawari ke hutan di negeri orang Feris dan orang Efraim, mereka nggak berani. Nah, banyak juga di zaman sekarang ini orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Ketika Tuhan sudah memberikan satu janji kepadanya, pergilah dan lakukanlah ini, kerjakanlah hal ini. Nah, banyak orang yang orang percaya, dikatakan dia orang percaya, tetapi pada akhirnya malas gitu. Keadaan-keadaan zaman sekarang ini banyak orang yang mau cepat, seperti dia mengharapkan durian jatuh langsung gitu, ya, berkat yang jatuh dari langit langsung pluk gitu, jadi langsung cepat didapatnya.
Nah, anak-anak kasih Tuhan, ya ketika kita dikatakan sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, tidaklah menjadi mental seperti itu, yang mental malas. Ya, bagaimana kalau dilihat di sini contoh apa yang terjadi dengan Israel, ya, mereka maunya mendapatkan berkat tetapi tanpa perjuangan, ya. Mereka maunya ada berkat yang luar biasa tapi tanpa ada usaha, nunggu, yaitu seperti tadi Bapak bilang, nunggu durian jatuh langsung. Ya, tidak seperti itu. Ada satu tindakan kita, ada satu ya bukti kita bahwasanya kita mau melakukan apa yang kita percayai. Kita bisa percaya, kita beriman, tetapi kalau tanpa ada tindakan atau usaha perjuangan, itu sama sekali nggak ada gunanya. Nah, sama seperti kalian anak-anak yang kasih Tuhan, ya kalian belajar di rumah, ya kalian mengharapkan sesuatu yang baik kalau nanti kalian mau naik kelas, ya kalian berharap naik kelas, ya, dan Tuhan sudah kasih tahu sama kalian, ya nanti kalian Tuhan berkati nih, masa depan kalian luar biasa nantinya, ya Tuhan sudah kasih janji sama kalian. Nah, tetapi pertanyaannya, kalian malas belajar, ya kan? Padahal Tuhan sudah kasih janji nih, udah Tuhan kasih tahu bahwasanya berkat Tuhan itu ada sama kalian, masa depan kalian itu sungguh ada, berkat damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, ya kan? Tapi pertanyaannya, ya kan, apa yang kalian lakukan sekarang? Di rumah kalian malas-malasan, ya. Di tengah memang kondisi kita sekarang di tengah pandemi seperti ini, ya mungkin tidak menyenangkan, ada yang bosan, ada yang jenuh, ya mungkin udah penat lah rasanya. Tetapi ingat anak-anak kasih Tuhan, keadaan kita ini janganlah sampai pada akhirnya menghancurkan masa depan kita. Ya, kehidupan itu masih ada, terus berjalan dan tidak bisa stop, ya. Karena apa? Ya itulah bukti kehidupan ini. Ya, kita masih ada masalah, tetapi ketika ada masalah, ya kehidupan kita tidak stop sampai di situ saja. Nah, anak-anak kasih Tuhan, itulah bagaimana cara pandang kita beriman kepada Tuhan, bahwasanya kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita yang memang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak kasih Tuhan, disinilah pergumulan yang kita bisa lihat orang-orang Israel, ya, bertanding di dalam iman yang benar itu adalah bagaimana kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan yang memberkati kita. Nah, kalau kita mau hidup berarti kita harus berjuang, ya. Masa depan kalian untuk anak-anak Bapak yang ada di SMA, ya, kalian masih panjang perjuangan hidup kalian. Jadi kalau di masa muda kalian ini sekarang ini malas-malasan, mohon maaf aja, nanti kelak kalian di masa depan kalian setelah kalian tamat SMA ini dan kalian akan melanjutkan apakah itu kuliah ataukah itu bekerja, maka ada dampaknya. Kalian malas-malasan sekarang, nanti pada waktu mungkin bekerja kalian ya mau cepat, mau serba cepat, instan, langsung, wah bagaimana cara mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya, segala macam dengan cara yang tidak benar. Nah, anak-anak kasih Tuhan tidak seperti itu, ya. Harapan Bapak bagaimana ya kalian bisa melakukannya dengan benar, dengan baik, ya, dengan pertolongan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Anak-anak kasih Tuhan, dalam pembelajaran kita pada renungan kita hari ini, ya, dengan bagaimana yang tadi sudah, yang pertama tentang jangan malas, ya, dalam arti kita terus berjuang, berusaha, tetapi yang kedua ini kita juga harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, belajar dari pengalaman Manasye dan Efraim, yang bagaimana mereka meminta bagian mereka yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi, ya. Namun sebelumnya mereka harus bertanya dulu sebenarnya sama Tuhan, apakah ya tanah yang diberikan ini tidak cukup, ya. Walaupun
bangsa mereka bangsa yang besar, suku mereka suku yang besar. Nah, jadi cobalah bertanya dulu dan cari solusinya, apakah ini sudah memang cukup atau tidak ya. Kemudian di sini sudahkah ada upaya mereka dalam semua yang ada. Jadi ketika dalam buka hutan, manfaatkan gunung yang terbentang, apakah sudah mereka lakukan. Nah, jadi kemudian yang kita bisa pelajari yang kedua ini ialah bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan ya. Yang pertama tadi ya, melakukan bagian kita ya, jangan malas ya. Kemudian yang kedua ini bagaimana melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita ya, seperti keadaan suku Manasye ini, mereka tidak melibatkan Tuhan, mereka hanya ya bermalas-malasan, santai, dan mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Nah, kemudian mereka hanya meminta ke bagian mereka saja. Nah, anak-anak kasih Tuhan, di sini kita bisa belajar sekali lagi, berusahalah di tengah-tengah semua yang tertutup, ya mungkin tidak mungkin di dalam keadaan yang ada, semua itu harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti ada solusi ya yang akan tersedia bagi kita, yang terdapat juga di dalam renungan kita ini, yang bagaimana keadaan suku Manasye dan Efraim yang ada. Jadi mereka harus melakukan bagian mereka dan bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam apa yang mereka kerjakan. Baik anak-anak kasih Tuhan, kita akan akhiri dalam kebaktian kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami, proses belajar dan mengajar, bila Tuhan yang menolong dan memberkati kami sekalian, guru-guru yang mengajar, murid-murid yang belajar, dan orang tua yang bekerja. Tuhan, Engkaulah yang menyertai, memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.